Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahim Diawati Mila Anggraini dengan NIM 2018 710 208. Nah, melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan, di sini saya akan sharing terkait dengan persiapan yang dilakukan oleh perusahaan ketika dia melakukan rekrutmen atau membuka lowongan pekerjaan. Nah, persiapan apa aja sih yang sekiranya perlu? Yang pertama yaitu adalah terkait dengan identifikasi terkait posisi atau jabatan yang akan ditawarkan kepada pelamar. Hal ini bisa diidentifikasi oleh perusahaan, yaitu melihat operasionalnya. Di bagian manakah dalam perusahaan tersebut yang membutuhkan bantuan atau dapat meringankan beban yang ditanggung. Nah, dari sini perusahaan dapat menetapkan posisi yang akan ditawarkan kepada pelamar pekerja adalah di bagian-bagian tertentu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah perencanaan rekrutmen. Tentu perencanaan ini menyangkut dengan bagaimana alur perusahaan dapat menerima seseorang untuk menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Tentu dalam rekrutmen ini diperlukan tahap seleksi, mulai dari tahap administrasi atau tahapan apa yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh bibit-bibit yang unggul untuk menjalankan tanggung jawab dengan baik. Nah, dari sini perusahaan dapat menetapkan seleksi apa saja yang nanti akan digunakan dalam rekrutmen. Misalnya tahapan administrasi, kemudian wawancara, kemudian psikologi, atau ada tes tulis lainnya. Nah, hal ini dilakukan untuk memperoleh mereka-mereka yang memiliki skill dan juga spesifikasi yang tepat untuk menempati suatu jabatan tersebut. Itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah setelah melakukan persiapan dengan baik terkait dengan pra membuka lapangan pekerjaan, maka perusahaan dapat dengan siap untuk mempublikasikan lowongan pekerjaan ini. Biasanya kita juga menemui kan ya, biasanya kalau kita di media cetak, di koran gitu, kita juga menemui pembukaan lapangan pekerjaan. Nah, di sini perusahaan dapat menggunakan media baik cetak maupun online. Jadi kalau online kita bisa buka server-server yang memang bekerja di bidang penawaran lowongan pekerjaan. Nah, perusahaan dengan biasanya HRD itu melakukan suatu usaha untuk membuka atau menyebarluaskan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan ini, sehingga masyarakat yang memiliki kesiapan atau memiliki ketepatan spesifikasi dapat ikut serta. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tinjauan lamaran yang masuk. Jadi ketika sudah terjadi rekrutmen, tentu perusahaan itu boleh atau dengan tanggung jawab tertentu, maksudnya tanggung jawab dari orang-orang tertentu, dia melakukan yang namanya tinjauan. Maksudnya tinjauan ini bisa berupa survei mengenai orang-orang yang telah mendaftar, apakah ini sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Kemudian adalah wawancara. Nah, di tahapan ini perusahaan itu menetapkan apa saja yang akan ditanyakan untuk mempersiapkan calon yang baik untuk menempati posisi tersebut. Kita ambil contoh ya, misalnya adalah pertanyaan terkait dengan loyalitas. Maka perusahaan menyusun daftar pertanyaan yang sekiranya nanti dapat mengetahui apa yang ada di dalam diri dari seorang pelamar pekerja tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperoleh output yang baik dari seorang pelamar pekerja, agar pada nantinya hal ini tidak berpengaruh di belakang. Yang selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan referensi dan juga latar belakang. Maksud dari tahap ini yaitu adalah perusahaan dapat menilai apakah data-data yang telah diberikan atau yang telah dilampirkan oleh pelamar pekerjaan itu merupakan data yang valid atau tidak. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya ketidaktepatan data di masa yang akan datang.
Sehingga orang-orang yang melakukan pendaftaran ini adalah orang-orang yang memang benar-benar memiliki kualitas dan skill yang tepat untuk menempati suatu jabatan. Kemudian yang selanjutnya adalah memilih orang yang berkualitas. Nah, memilih orang yang berkualitas itu dapat dikaitkan dengan tahapan-tahapan seleksi yang sebelumnya. Ketika perusahaan telah selesai melakukan seleksi, tentu mereka akan memiliki output dengan personal branding tertentu. Nah, personal branding inilah yang menjadikan orang itu dapat dikatakan berkualitas atau tidak. Misalnya dengan pertanyaan, jika dengan gaji sekian, apakah Anda tetap mau untuk menjalankan tanggung jawab? Padahal gaji yang disebutkan di sini nominalnya kecil. Nah, di sini salah satu bentuk mengidentifikasi loyalitas dari seseorang atau calon karyawan tersebut terhadap perusahaan. Nah, setelah perusahaan menemukan orang-orang yang dirasa berkualitas dan tepat menempati jabatan tertentu, tentu perusahaan juga harus memikirkan mereka-mereka yang belum berhasil di tahap seleksi. Karena bagaimanapun mereka adalah bagian dari masyarakat, sehingga perusahaan harus dan wajib untuk tetap menjaga nama baik dan citra baik dari perusahaan tersebut. Apakah mereka melakukan penawaran atau hal-hal lain yang berhubungan agar masyarakat merasa bahwa seleksi ini atau penerimaan ini adalah sifatnya fair atau murni karena dinilai dari kualitas masing-masing individu. Kemudian setelah hal itu selesai atau setelah selesai dengan masyarakat, tentu perusahaan itu juga melakukan negosiasi terhadap karyawan-karyawan baru terkait dengan kapan dimulainya bekerja, berapa nilai gajinya, kemudian jam lembur, dan sebagainya yang terkait dengan operasional. Kemudian yang terakhir yaitu adalah proses penyambutan karyawan baru. Jadi itulah persiapan yang dilakukan oleh perusahaan ketika melakukan sebuah rekrutmen karyawan baru. Jadi mulai dari awal, kemudian seleksi, kemudian penerimaan, sampai dengan bagaimana menyikapi mereka-mereka yang belum berhasil di tahap seleksi, perusahaan melakukan persiapan yang baik. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan. Terima kasih.